Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Sabita Anabila dengan NRP 5120521013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis bagi rata-rata populasi dalam kasus satu sampel. Dalam kasus satu sampel terdapat dua varian, yaitu varian yang diketahui dan tidak diketahui. Lalu saya akan menjelaskan tentang varian yang tidak diketahui. Ada 4 langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis. Untuk langkah yang pertama adalah menulis hipotesis statistik, di mana hipotesis 0 adalah H0, lalu hipotesis alternatif adalah H1. Lalu, yang kedua adalah menghitung statistik uji, di mana ada dua rumus ketika kita menghitung statistik uji, yaitu Z dan T. Rumus Z itu untuk varian yang diketahui, tetapi lalu untuk yang T itu untuk varian yang tidak diketahui. Dan nanti saya akan melakukan menghitung statistik uji menggunakan rumus T. Lalu yang ketiga adalah menentukan daerah penolakan H0 atau kriteria penguji, di mana setelah kita melakukan hitung statistik uji, barulah kita bisa menentukan ini termasuk ke dalam daerah penolakan atau tidak. Kemudian yang keempat, kita mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil ketika kita sudah melakukan perhitungan statistik uji dan kita bisa mengkategorikan itu ke dalam daerah penolakan H0 atau tidak. Lalu untuk lebih detailnya, yang pertama adalah langkah yang pertama itu menulis hipotesis statistik. Jadi pada kondisi apapun, hipotesis statistik selalu mempunyai hipotesis dua arah ataupun satu arah. Yang artinya adalah dalam kasus apapun itu bisa diselesaikan dengan hipotesis dua arah atau satu arah. Lalu untuk hipotesis satu arah, pada rumus ini merupakan ekor kiri. Lalu untuk hipotesis yang ini merupakan ekor kanan. Untuk mengetahui perbedaannya, pada ekor kiri ini H1 lebih kecil daripada mu 0. Lalu pada ekor kanan dapat dilihat pada H1 itu lebih besar daripada mu 0. Kemudian dari 3 jenis hipotesis ini kita bisa menentukan ini termasuk ke dalam kriteria penolakan H0 yang mana. Lalu yang kedua adalah menghitung statistik uji. Ini adalah merupakan dua rumus yang saya sebutkan tadi. Untuk T hitung itu untuk varian yang tidak diketahui. Lalu untuk Z hitung itu untuk varian yang diketahui. Di sini perbedaannya adalah ketika T hitung itu menggunakan S. Lalu untuk Z hitung itu menggunakan sigma, di mana S merupakan simpangan baku sampel. Dan di sini perbedaannya adalah ini menggunakan S dan ini menggunakan sigma. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kriteria penolakan H0. Jadi ini hipotesis dua arah ini termasuk ke dalam penolakan yang ini. Kemudian untuk hipotesis satu arah ini termasuk dalam penolakan yang ini. Untuk grafiknya akan saya gambarkan. Dimana untuk nomor 3 yang ini tolak H0 jika pada kondisi T hitung, dalam kondisi T hitung itu digambarkan seperti ini. Ini yang diarsir merupakan bagian minus T alfa per 2. Lalu untuk diarsir yang satunya ini merupakan T alfa per 2. Perbedaannya di sini adalah ini yang minus, ini yang plus. Jadi ini sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan. Jadi ini merupakan bentuk kriteria penolakan H0 pada hipotesis dua arah. Lalu untuk yang di bawahnya ini grafiknya, ini merupakan ekor kiri, maka untuk daerah yang diarsir merupakan yang di kiri. Ini merupakan
minus TA alfa. Lalu untuk yang ini, untuk yang ekor kanan, daerah yang diarsir terletak di bagian sebelah kanan. Ini merupakan T alfa. Jadi apabila hasil nilai uji dari statistik tersebut berada di minus T alfa per 2 sampai T alfa per 2 atau di bagian daerah yang tidak diarsir, itu maka tidak bisa untuk melakukan penolakan H0. Tetapi jika hasil dari uji statistik berada di daerah yang diarsir, maka bisa untuk melakukan menolak H0. Tetapi jika nilainya berada di sini, maka tidak bisa. Berlaku juga untuk yang hipotesis satu arah. Kalau nilainya berada di sini, maka bisa untuk melakukan penolakan. Tetapi jika nilai dari uji tersebut berada di sini, tidak bisa. Sama halnya dengan yang ini. Selain menentukan kriteria dari penolakan H0 berdasarkan statistik uji atau dibandingkan dengan statistik tabel atau T-tabel, bisa menggunakan P-value lebih besar A. Jadi, kalau misalnya kan ini menggunakan T-tabel, tetapi untuk P-value lebih besar A ini bisa digunakan ketika kita menggunakan software Excel. Jadi, ketika kita menggunakan software Excel tersebut, ketika memasukkan rumus tersebut ini akan otomatis keluar hasilnya. Lalu untuk yang kesimpulan ini bisa disimpulkan ketika kita sudah melakukan perhitungan pada statistik uji dan melakukan penentuan ini termasuk kriteria penolakan H0 yang mana. Kemudian di sini saya memiliki satu soal ilustrasi kasus varian tidak diketahui, di mana suatu survei dilakukan untuk mengetahui rata-rata keuntungan penjualan jaket merek AH secara online di suatu marketplace. Kemudian dari 49 toko online penjual jaket merek AH yang diambil sebagai sampel diketahui rata-rata keuntungannya per bulan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dari simpangan baku 1,5 juta. Kemudian lakukan uji hipotesis menggunakan taraf nyata 5%. Apakah rata-rata keuntungan penjualan jaket di marketplace tersebut adalah sebesar 4 juta per bulan. Jadi dari ilustrasi kasus ini termasuk ke dalam hipotesis dua arah. Kenapa? Karena terdapat pernyataan apakah rata-rata keuntungan penjualan jaket di marketplace tersebut adalah sebesar 4 juta. Jadi ini merupakan dua arah. Jadi untuk jawabannya itu adalah mungkin sebesar 4 juta atau tidak. Jadi kita harus menulis hipotesis. Jadi itu diketahui dulu, diketahui 49 itu merupakan nilai N. Lalu untuk yang 5 juta ini merupakan X bar. Lalu untuk yang 1,5 juta ini merupakan S atau simpangan baku sampel. Simpangan baku sampel. Kemudian untuk yang ini merupakan alfa. 5% itu sama dengan 0,05. Ini merupakan alfa atau alfa. Kemudian 4 juta ini merupakan mu. Lalu kita akan menghitung uji hipotesis ini menggunakan 4 langkah-langkah ini. Dimana untuk langkah yang pertama yaitu ini termasuk ke dalam hipotesis dua arah. Jadi ini termasuk ke dalam hipotesis dua arah di mana H0 mu-nya itu 4 mu-nya itu adalah sama dengan 4 melawan 1 mu-nya tidak sama dengan 4. Jadi untuk menulis hipotesis sudah diketahui
Lalu untuk yang kedua yaitu kita menghitung statistik uji. Di sini saya menggunakan rumus T hitung karena ini variannya tidak diketahui. Yaitu T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sampel simpangan per N. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. X barnya 5 dikurangi 4 per sampelnya ini 1,5 atau N-nya 49. Lalu ini 5 dikurangi 4 1, lalu 1,5 49 akar itu adalah 7. Jadi ini sama dengan 1 dibagi 0,214 atau sama dengan 4667. Jadi untuk yang menghitung statistik uji hasilnya adalah 4,677. Lalu ketiga kita menentukan ini termasuk ke dalam kriteria penolakan H0 atau tidak. Jadi kita menggunakan rumus yang ini karena ini merupakan hipotesis dua arah. Jadi tolak H0 jika titik lebih besar T alfa per 2 atau T hitung lebih besar dari T alfa per 2. Di sini kita menggunakan derajat bebas atau menggunakan derajat bebas. Dan di sini diketahui alfanya itu kan alfanya 5 ini. 5. Jadi kita tinggal memasukkan. Jadi kan karena alfanya itu 5 atau 0,05 sehingga lalu untuk menghitung nilai dB yaitu dB sama dengan N-1. N di sini adalah 49 dikurangi 1 sama dengan 48. Lalu kita memasukkan rumus tersebut di mana T hitung itu lebih besar T A di sini kan alfa ya, alfanya 0,05 per 2 terus bebas 48. Ini kita masukkan ya derajat bebasnya yaitu 48 atau T hitung lebih besar pada T 0,05 per 2 dengan derajat bebas 48. Lalu untuk hasilnya yaitu T 0,05 dibagi 2 itu T 0,025 dengan derajat bebas 48 sama dengan 2,016. Jadi kenapa hasilnya menjadi seperti ini? Karena 48 itu nilainya lebih besar dari 30. Apabila bisa menentukan T melalui Excel, bisa dituliskan langsung nilainya. Namun apabila hanya memiliki tabel T yang derajatnya hanya sampai 29, maka bisa mendekatkan nilai T dengan nilai Z tabel dengan alfa 0,025 yaitu 1,69. Jadi, untuk kriteria yang ketiga ini menghasilkan nilai 2,0106.
Lalu untuk kesimpulan yaitu untuk kesimpulannya nomor 4, karena kita sudah menghitung poin 2 sama poin 3, dapat diambil kesimpulan bahwa dihitung lebih besar dari T alfa derajat bebas. T hitung tersebut, T hitungnya ini tadi ini 4,667. 4,667 ini lebih besar daripada 2,0106. 2,0106. Maka ini termasuk tolak H0. Kenapa? Karena pada H1 rata-ratanya rata-ratanya tidak sama dengan 4, yang artinya H1 rata-rata tidak sama dengan 4. Jadi untuk keuntungannya itu bisa lebih atau bisa kurang. Dan itu merupakan penjelasan dari saya terkait varian tidak diketahui. Uji hipotesis pada varian tidak diketahui. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.